Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bacakan kitab Ensiklopedia Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu kitab zikir bab keutamaan al-basmalah. Yang pertama, Al-Hafiz meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satru ma bainal jinni wa baina aurati bani Adam, ija naja'a ahadukum saubahu ayyakul bismillah." Menutup antara jin dan aurat manusia apabila seseorang dari kalian menanggalkan pakaiannya adalah dengan mengucapkan bismillah, yaitu dengan menyebut nama Allah. Ini lafaz Hisyam, sedang di dalam riwayat Bishr dicantumkan idza wada'u siyabahum, yaitu apabila mereka menanggalkan pakaian mereka. Dan di dalam riwayat Ismail dicantumkan ija dakhala ahadukumul khala, yaitu apabila seseorang dari kalian memasuki kamar mandi atau WC. Ini hadis gharib, yaitu hanya diriwayatkan oleh seorang perawi. Diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Awsat dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Adi di dalam Al-Kamil. Menurut saya, yaitu menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, diriwayatkan juga dari Al-A'mashi dari jalur ketiga yang diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni dari riwayat Yahya bin Al-Ala dari Al-A'mashi. Sementara Yahya, Sa'ad, dan Syaid adalah para perawi yang dhaif. Demikian juga gurunya Al-A'mashi, dalam hal ini ada perbedaan padanya di dalam sanadnya, karena diriwayatkan oleh Salam At-Tawil dan Muhammad bin Fadl bin Atiyah, yang mana keduanya juga dua dhaif. Al-Hafiz juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas radhiyallahu anhu. Lalu ia menyebutkan seperti riwayat Bishr bin Khalid dengan sama persis. Riwayat Humaid diriwayatkan oleh Ibnu Adi pada biografi gurunya Muhammad bin Ahmad bin Suhail, dan ia mengisyaratkan bahwa gurunya itu telah memalsukan isnadnya atau penyandarannya. Al-Hafiz juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Sataru ma bainal jinni wa baina aurati bani Adam ayyakula rajulu ija wada'a saubah bismillah." Penutup antara jin dan aurat manusia apabila seseorang menanggalkan pakaiannya adalah dengan mengucapkan bismillah, yaitu yang artinya dengan menyebut nama Allah. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Muni di dalam musnadnya dari Yazid bin Harun. Sementara At-Tirmizi mengeluarkan asal hadis ini di bagian-bagian akhir pembahasan tentang sholat di dalam jami'nya dari hadis Ali bin Abu Thalib, dan ia mengatakan hadis gharib. Al-Hafiz meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ija naja'a ahadukum saubahu au ta'arra falyakul bismillah, fa innahu satrun lahu fima bainahu wa bainasyaiton." Apabila seseorang dari kalian menanggalkan pakaiannya atau bertelanjang, maka hendaklah ia mengucapkan bismillah, karena sesungguhnya itu adalah penutup baginya antara dirinya dan setan.
Demikian yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam Al-Hilyah. Dan ia mengatakan Ismail meriwayatkannya sendirian dari Mis'ar. Menurut saya ia dhaif dan pada Atiyah juga ada kelemahan. Kesimpulannya bahwa dalam masalah ini tidak ada satu riwayat yang valid. Wallahu a'lam. Kemudian bab bersolawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kedua, biografis Sulaiman Al-Hashimi An-Nasa'i meriwayatkan darinya satu hadis mengenai keutamaan bersolawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ia mengatakan Sulaiman ini tidak masyhur. Itu hadis riwayat An-Nasa'i dari Sabit, ia berkata, Sulaiman Maula Al-Hasan bin Ali datang kepada kami pada masa Al-Hajjaz. Lalu ia menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abu Thalhah dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, Asani yal maliku faqal ya Muhammad inna rabbaka yaqul amma yuridika annahu la yusalli alaika ahadun min ummatika illa salaitan alaih wala yusallimu alaika ahadun min ummatika illa sallimtu alaih. Seorang malaikat mendatangiku lalu berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbmu berfirman, apakah engkau rela bahwa tidaklah seseorang dari umatmu bersolawat untukmu kecuali aku bersolawat untuknya. Dan tidaklah seseorang dari umatmu memberi salam kepadamu kecuali aku memberi salam kepadanya. Dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan ada perbedaan di dalam sanadnya pada Sabit. Kemudian yang ketiga, Al-Hafiz berkata dari Abu Hurairah hadis, maka kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kami berselawat untukmu? Diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam Amal Al-Yaum wal Al-Lailah. Abu Hatim berkata, ini keliru. Ini yang diriwayatkan dari Tamim Al-Muzmir. Dan yang keempat dari Ubay bin Ka'ab bahwa seorang lelaki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadikan setengah salawatku untukmu. Al-Hadis bagian akhirnya disebutkan, aku jadikan salawatku semuanya untukmu. Beliau pun bersabda, Iza tu'fa hammat wa baru rambu, maka engkau memenuhi keinginanmu akan terpenuhi dan dosamu. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan ia menilainya sahih karena kuat. Hapus dosa-dosa seseorang. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hadis yang kelima, Musaddad berkata dari Al-Hasan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksirus sholata alayya yaumal jumu'ah fa innaha tu'radu alayya.
Berbanyaklah sholawat untukku pada hari Jumat, karena sesungguhnya hal itu diperlihatkan kepadaku. Al-Hafiz berkata ini mursal. Kemudian bab yang keempat yaitu tentang majelis zikir. Hadis yang keenam dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apa keuntungan majelis-majelis zikir? Beliau menjawab, ghanimatu majalisid zikril jannah. Keuntungan majelis-majelis zikir adalah surga. Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan. Kemudian yang ketujuh, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ija marartum biriyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah kalian. Al-hadis. Di dalamnya juga disebutkan fa inna lillahi sayaratin ila qaulihi hafu bihim. Karena sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa berkeliling hingga mengelilingi mereka. Al-Hafiz berkata, saya tidak menemukan dari hadis Ibnu Umar dan tidak pula sebagiannya di dalam kitab-kitab yang masyhur dan tidak pula pada juz-juz yang banyak beredar, tapi saya menemukannya dari hadis Anas dengan lafaznya yang terpisah, yakni tidak dalam satu hadis. Dan saya juga menemukannya dari hadis Jabir dengan maknanya secara ringkas, secara terpisah, yakni tidak dalam satu hadis, dan terhimpun, yakni dalam satu hadis. Al-Hafiz meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami lalu bersabda, ya ayyuhan nas, ija marartum biriyadil jannati farta'u. Hai manusia, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah kalian. Kami berkata, wahai Rasulullah, di mana itu taman-taman surga? Beliau menjawab, majalisuz zikri, yaitu majelis-majelis zikir. Ia juga meriwayatkan dari Jabir, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami lalu bersabda, ya ayyuhan nas, lillahi ta'ala saraya minal malaikati taqifu wa tahillu ala majalisiz zikr. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki pasukan-pasukan malaikat yang berhenti dan singgah pada majelis-majelis zikir. Al-Hafiz juga meriwayatkan dengan sanadnya, Jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi saraya minal malaikati taqifu wa tahillu bimajalisi zikr fil ard farta'u fi riyadil jannah. Sesungguhnya Allah memiliki pasukan-pasukan malaikat yang berhenti dan singgah pada majelis-majelis zikir di bumi. Karena itu hendaklah kalian mampir di taman-taman surga. Mereka, para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, majalisu zikr, yaitu majelis-majelis zikir. Ini hadis gharib, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Al-Hakim, dan ia mensahihkannya. Maka ia pun keliru karena rotasinya terletak pada Umar bin Abdullah Maula Gufrah, sedangkan dia dhaif. Adapun hadis Anas, Al-Hafiz mengeluarkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ija marartum biriyadil jannati farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah kalian. Mereka bertanya, apa itu taman-taman surga? Beliau menjawab, halaquz zikri, yaitu halakoh zikir, kumpulan kelompok-kelompok zikir. Ini hadis gharib, diriwayatkan oleh At-Tirmizi
dan ia mengatakan ini hadis hasan gharib dari hadis Sabit. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daruqutni di dalam Al-Ifrad, Ibnu Adi di dalam Al-Kamil pada bagian Afrad Muhammad bin Sabit, dan ia menukil tad'ifnya, yaitu penilaian lemah terhadapnya. Diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la. Diriwayatkan juga dari jalur lainnya dari Anas. Al-Hafiz meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ija marartum biriyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah kalian. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, di mana kami punya taman-taman surga di dunia?" Beliau bersabda, "Innaha majalisud jikri halaku zikri." Sesungguhnya itu adalah majelis-majelis zikir atau halaqah-halaqah zikir. Ini hadis gharib dari jalur ini, dan ini adalah mutabaah yang bagus. Ia juga meriwayatkan dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Inna lillahi sayaratan minal malaikati yatlubuna halaqat zikri, fa'iza atau alaihim afu bihim wa ba'asu summa yab'asuna ra'idahum ila sama'i ila rabbil izzati subhanahu fayaqulun ya rabbana wa huwa a'lam ataina ibadan minas solihina min ibadika ya'azimunal haq wa yatluna kitabak wa yusalluna ala nabi wa yas'alunaka bi akhiratihim li akhiratihim wa dunyahum fayaqul rabbuna ta'ala wassuhum rahmati humul qaumu la yasqa bihim jalisukum." Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa berkeliling. Mereka mencari halaqah-halaqah zikir. Bila malaikat-malaikat itu mendatangi mereka, malaikat-malaikat itu mengelilingi mereka, kemudian mereka mengutus para pemandu mereka ke langit kepada Rabbul Izzah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka berkata, "Wahai Rabb kami," sedangkan dia yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui, "kami mendatangi hamba-hamba solih dari antara para hambamu. Mereka mengagungkan nikmat-nikmatmu, membaca kitabmu, bersolawat untuk nabimu, serta memohon kepadamu untuk akhirat di dunia dan dunia mereka." Maka Rabb kita Ta'ala berfirman, "Liputilah mereka dengan rahmatku. Mereka itu adalah kaum di mana teman duduk mereka tidak akan sengsara." Ini hadis gharib diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Tetapi hadis ini memiliki asal yang kuat, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim secara panjang lebar dari hadis Abu Hurairah. Al-Hafiz meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ya Abu Bakrin, ija marartu bi riyadil jannati farta' fiha." Wahai Abu Bakar, apabila engkau melewati taman-taman surga, maka hendaklah engkau mampir di dalamnya. Abu Bakar bertanya, "Apa maksud mampir di dalamnya, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, yakni dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada sesembahan selain Allah, dan Allah maha besar. Ini hadis gharib diriwayatkan oleh At-Tirmizi dengan lafaz "Ija marartum biriyadil jannati farta'u fiha."
apabila kalian melewati taman-taman surga, maka hendaklah kalian mampir di dalamnya. Aku bertanya, apa itu taman-taman surga? Beliau menjawab, al-masjid, yaitu masjid-masjid. Aku bertanya lagi, apa maksud mampir di dalamnya? Lalu ia menyebutkannya. Para periwayatnya siqah atau terpercaya kecuali Humaid al-Makki. Dan ia mazhul atau tidak dikenal dan tidak ketahui rihalnya. Hadis yang ke-8, Abu Hurairah mengatakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Anna ma'a abdi ija zakarani wa taharrakat bi safatah. Aku bersama hambaku apabila ia mengingatku dan bibirnya bergerak menyebutku. Al-Hafiz berkata, ini potongan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Al-Bukhari di dalam Khalq al-Ibad dan At-Tabrani dari riwayat Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dari Abu Hurairah. Lalu ia menyebutkannya dengan lafaz ija zakarani, yaitu apabila ia mengingatku. Ada pesan grup, silahkan dibaca. Di dalam satu riwayat Ahmad disebutkan Abu Hurairah menceritakan kepada kami, saat itu kami di rumahnya orang ini, yakni Ummu Darda, bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi di dalam Ad-Dalail dari jalur Rabi'ah bin Yazid Ad-Dimashq dari Ismail bin Ubaidullah. Ia berkata, aku masuk ke tempat Ummu Darda. Setelah aku memberi salam, aku duduk. Lalu aku mendengar Karimah binti Al-Hassas, salah seorang pengikut Abu Darda, berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saat itu di rumahnya orang ini, seraya ia menunjuk pada Ummu Darda. Aku mendengar Abu Al-Qasim Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan juga oleh Ahmad Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari Abu Hurairah, dan para hafiz merajihkan jalur Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dan Rabi'ah bin Yazid. Jadi apabila seseorang ingin selalu dekat dengan Allah, maka hendaknya dia senantiasa berzikir mengingat Allah SWT. Bagaimana tadi disebutkan, anna ma'a abdi ija zakarani wa taharrakat bi safatah. Aku bersama hambaku apabila ia mengingatku dan bibirnya bergerak menyebutku. Jadi sekali lagi, siapa yang ingin selalu bersama dengan Allah, hendaknya dia senantiasa membasahi bibirnya dengan zikrullah atau zikir kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Yang selanjutnya Al-Hafiz berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berzikir kepada Allah Ta'ala dalam segala kondisinya. Muslim meriwayatkan hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha dan At-Tirmizi menilainya gharib. Khalid atau salah seorang perawi di dalam sanadnya memperbincangkan oleh sebagian imam, dan ia tidak termasuk syarat Al-Bukhari yang meriwayatkan hadis ini sendirian. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang ke-10, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis qudsi, mang zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu.
Barang siapa mengingatku pada suatu kumpulan, maka aku mengingatnya pada kumpulan yang lebih baik dari itu. Sahih